menganggap ringan nikmat Allah dianggap dosa. Bahkan dosa besar. Dalilnya yang pertama, karena kita butuh dalil untuk menunjukkan kalau itu dosa. Seperti antum sehat, anggap remeh, seakan-akan itu tidak penting. Adanya makanan dan minuman selalu dianggap itu adalah hal yang biasa. Adanya pakaian, kesehatan, pasangan, keturunan, rumah, tempat tinggal, teman-teman, masa waktu hidup, semua itu dianggap biasa. Sehingga selalu saja tidak pernah disyukuri. Bahasa lainnya kufur nikmat. Dalilnya tentang masalah haramnya perbuatan ini, yang pertama surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. Ayat yang masyhur, surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kemudian Allah bilang wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menetapkan siapapun di antara kalian yang bersyukur pasti aku tambah. Namun siapa yang kufur terhadap nikmat maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ada ancaman enggak? Ada ancaman. Bersyukur ditambah, kufur berarti disiksa. Ancaman ini yang membuat memandang ringan dan menganggap remeh nikmat Allah dosa. Kita masih dalil dulu ya. Kemudian selanjutnya juga dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam dan tidak menyukai orang yang kufur nikmat. Surah Al-Hajj ayat 38. Yang bunyinya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya, sesungguhnya Allah pasti akan membela orang-orang yang beriman. Selama kita berada di atas rel keimanan, menjaga hubungan baik sama kita sama Allah, maka lupakan semua permasalahan. Kenapa sih Allah akan membela kita? Santai aja hadapin. Allah akan datangkan pertolongannya. Itu pasti. Ayat ini berlaku dari awal turun sampai hari kiamat. Dan Allah mengatakan dan ketahuilah Allah tidak suka dengan para pengkhianat dan orang yang kufur nikmat. Perhatikan di sini ada ancaman juga. Allah membenci mereka. Kemudian juga dalam surah At-Takatsur ayat 8. Ini umumnya kita hafal. Kita kan paling suka inna atayna wal asr. Di akhir ayat Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan pasti kalian akan ditanya nanti tentang nikmat-nikmat itu. Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau menjelaskan tentang masalah ayat-ayat seperti ini. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, nikmat yang kalian peroleh di dunia, apakah benar kalian telah mensyukurinya? Disalurkan untuk melakukan hak Allah dan tidak disalurkan untuk perbuatan maksiat? Tanda tanya. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian kelak akan mendapatkan nikmat yang lebih mulia dan lebih baik. Atau kalian tertipu dengan nikmat tersebut, malah kalian tidak mensyukurinya. Bahkan sungguh celaka, kalian malah memanfaatkan nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Ini perkataan beliau. Lalu beliau mengangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf ayat 20 bunyinya, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal hun. Al-ayah artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kemudian kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Maksudnya Syekh Sa'di mau mengatakan, harusnya termasuk dalam syukur terhadap nikmat sehingga tidak kufur adalah menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 3358 dan Syekh Albani menyatakan sahih, bunyinya inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'ni al-'abda minan na'im ay yuqalu lahu alam nusihha laka jismaka wa
nurwika minal ma'il barid. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan, kata Nabi SAW. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan, atau diantara nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba pada hari kiamat kelak adalah, bukankah, kata Allah, kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan untuk mandi, untuk minum. Lalu pertanyaannya, di mana nikmat itu disalurkan? Pada ketaatankah atau pada kemaksiatan? Saya ingin berbagi teman-teman sekalian tips bagaimana supaya kita bisa bersyukur. Kaidah sederhana sebenarnya. Yang pertama, niatkan dalam hati untuk menikmatinya. Poin penting ini. Pernah nggak antum masuk ke mall, kemudian ada orang jual makanan yang sudah dipotong-potong kecil untuk dicicipi? Pernah? Makan berapa banyak? Habis semua satu nampan. Kecil ya. Kadang-kadang cuma pakai tusuk gigi saja. Baik. Kenapa pada saat antum makan itu enak? Bukan gratis. Ada juga gratis nggak enak. Karena antum niat mau menikmati. Beda. Kalau orang niat mau menghilangkan laparnya atau buru-buru makan, nggak ada kenikmatannya. Coba mulai sekarang pakai kaidah pertama. Niatkan selalu mau menikmati. Dalam ibadah atau dalam urusan dunia. Misalnya dalam sholat. Maghrib kita 3 rakaat tadi. Coba niatkan memang mau menikmati. Setiap gerakan, setiap bacaan. Kan kesempurnaan sholat itu di 3 ya. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ya. Dan itu penuh dengan konsentrasi. Caranya gimana? Coba nikmati. Setiap hurufnya kita yakin. Yang kita baca Al-Fatihah 10 pahala. Sehingga antum tidak akan menyia-nyiakan. Itu karena niat. Ya. Puasa pada saat kita nikmati, hausnya, laparnya biasa aja. Karena kita menikmati, niat. Ya. Sugestinya itu, kalau niat itu sugesti. Sugesti mau menikmati. Orang yang bersedekah, orang melakukan apa saja. Itu urusan akhirat, urusan ibadah sama. Urusan dunia pun sama. Orang kalau makan, orang kalau ngobrol, orang kalau lagi perjalanan, coba niat untuk menikmatinya. Beda. Orang yang buru-buru mau sampai ke tujuan, akhirnya dia balap-balap kendaraannya dengan orang yang menikmati, jalannya beda. Dia jalan lebih, waktunya mundur beberapa waktu supaya dia bisa lebih santai. Pasti beda. Benar nggak? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa kita menikmati nikmat itu dan akhirnya kita tidak kufur nikmat. Maksud dalam masalah dosa soalnya. Setelahnya ada kufur nikmatnya. Ya. Yang kedua ini adalah kita jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Coba nikmati. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Kalau mengunyah makanan, santai saja. Lagi minum, pelan-pelan saja. Mau istirahat, tenang aja. Tak usah bawa semua beban-beban. Ya. Coba dengan tenang dan coba ya lakukan ini dengan menikmatinya. Banyak orang tidak menikmati soalnya. Kalau tadi kan dia niat, sekarang enggak. Memang dia nikmati juga. Ada orang soalnya dia niat mau menikmati tapi di tengah jalan tidak menikmati. Ya. Ada orang kadang-kadang subhanallah makan sampai keselak karena buru-buru. Ya. Coba dinikmati waktu itu. Banyak orang dalam kehidupan suami istri misalnya, karena dia tidak nikmati waktu pada saat duduk berdua, buru-buru, semuanya harus segera selesai. Tidak ada kenikmatan. Coba dia duduk, dia nikmati obrolannya, dia nikmati sentuhannya, dan seterusnya titik-titik, tidak usah saya jelasin. Ya. Nanti yang bujang-bujang ini segera minta nikah. Tapi oke lah. Yang jelas harusnya begitu. Dengan orang yang datang buru-buru. Semua seburu-buru. Saya capek, saya letih. Ayo mana makanan? Buru-buru mau dihabisin. Buru-buru biologis. Buru-buru kamar mandi. Apa ini? Apa yang dikejar? Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang dikejar. Sama dengan orang yang balap-balap, bawa mobil, bawa motor, ribut, kenal potnya, ganggu orang. Saya berapa kali lihat begitu ada orang buru-buru lihat, ternyata pasti lampu merah ketemu juga sama saya. Oh ini tadi yang ribut nih balap-balap. Entah apa, puasan apa nggak tahu. Yang ketiga, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan menghilangkan nikmat itu. Terlalu banyak. Ambil sedikit. Kenapa Nabi SAW bilang kepada Salamah? Salamah itu anaknya istri beliau. Anaknya Ummu Salamah. Waktu lagi makan bersama-sama beliau mengatakan, ya gulam, semillah. Hai anak kecil, waktu sudah mau makan, sudah dihidangkan. Peringatan Nabi pertama, baca bismillah.
Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Nah ini apa yang dihidangkan di hadapanmu maksudnya supaya jangan kelihatan tamak. Ambil sana, ambil sini, numpuk. Ada orang biasa piringnya seperti gunung. Tidak tahu untuk apa itu. Apa yang mau dikejar? Kadang-kadang diundang di acara orang, mungkin pemilik rumah sudah hitung tuh potongan tempe, potongan empalnya, sudah dihitung. Dia ambil 3, 4, 5. Yang lain mungkin tamu nggak dapat. Tamak, belum tentu juga habis. Kan? Sesuatu yang berlebihan tidak ada gunanya. Coba kalau sesuai dengan porsi kebutuhan. Kalau masih lapar nanti tambah, tidak apa-apa. Baju kalau 1 lembar masih bagus. 2 lembar baju kaos sama kemeja oke lah. Tapi kalau sudah 3 lembar, 5 lembar, bagus gak? Gak bagus, berlebihan. Ya. Semua yang berlebihan itu tidak bagus kelihatan. Akan keluar dari fitrahnya. Itu kaidah sederhana sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, berbagi. Sering berbagi. Situ antum akan nikmati. Kenikmatan itu akan ada. Kalau seandainya hanya sekedar menikmati nikmat dan syukur adalah sebuah bagian syariat dan tidak ada istilah kufur nikmat yang sedang kita bahas dosa, gak ada masalah, tidak usah kita berikan kaidah-kaidah tadi. Tapi masalahnya kalau ini kita tidak syukuri, akhirnya kita masuk ke masalah kufur dan masuk dalam kategori dosa besar, ini yang sedang kita bahas nih. Makanya kita berikan kaidah dasarnya. Coba niatkan, coba nikmati, jangan tergesa-gesa, gitu kan? Berbagi sama orang lain, semua itu hal-hal sederhana.